Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan training ladder simulator. Baiklah, saya mulai saja dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kapten Suwadi Master Marinir. Saya adalah dosen di BP3IP ini, yang kebetulan pada perjumpaan ini saya diberikan wewenang untuk menyampaikan materi mengenai radar plotting. Nama saya Kapten Suwadi Master Marinir. Saya berasal dari Ngawi, lahir 16 Juli 1946. Saya sempat menamatkan SMA di Magetan tahun 65. Kemudian saya meneruskan ke sekolah pelayaran di Semarang, tamat tahun 69. Setelah tamat dari sekolah pelayaran, saya masuk di Pertamina Perkapalan. Tanggal 20 Maret 1969, saya naik kapal tanker Pertamina, yaitu MT Permina 2, sebagai Mualim 4. Kemudian Mualim 4 belayar terus, Mualim 3 belayar terus, Mualim 2, Mualim 1, dan terakhir sebagai nakoda. Akhirnya saya pensiun dari Pertamina, yaitu tahun 2002. Yang selanjutnya saya menjadi instruktur di Pertamina Maritime Training Center, terhitung mulai tahun 2002 sampai 2011. Saya menjadi instruktur di Pertamina Maritime Training Center. 2011 saya tinggalkan PMTC karena saya diajak teman saya untuk mengelola perusahaan tanker namanya PT Cakrabahana. Saya di sana sebagai desain personal show, yang dengan sendirinya saya menyangkut tugas-tugas DPA di dalam safety management. Saya kontrak 2 tahun dari 2011 sampai 2013. Tahun 2013 selesai kontrak, saya masuk menjadi dosen di BP3IP mulai 2 Februari 2014 sampai saat ini masih menjadi dosen di BP3IP. Berikutnya, saya memiliki sertifikat STCW lengkap, artinya untuk belayar masih update. Tahun 2022 ini sebenarnya masih diperbolehkan untuk belayar. Jadi semua sertifikat saya masih hidup. Mungkin nanti tahun 2023 ya harus diperpanjang kalau mau belayar. Tapi nampaknya karena saya terkekang oleh umur, maka tidak belayar. Saya mengajar di Balai Besar Pendidikan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Balai Besar Pendidikan Penyegaran Peningkatan Ilmu Pelayaran di Jakarta ini. Saya tinggal di Komplek Pertamina, Blok R nomor 18, Jalan Walang Baluraya, Jakarta Utara. Susunan keluarga saya, 3 cucu saya, 2 anak saya, dan 1 istri. Inilah mengenai biodata saya yang mungkin
Anda belum mengenal saya, ini merupakan perkenalan saya terhadap para peserta radar Tening ini. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ke materi yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada para peserta training ini, yaitu radar simulator dalam bagian untuk radar plotting. Ya, ini wajib bagi para perwira notis harus paham betul mengenai radar plotting ini. Baiklah, saya akan mulai saja ya, walaupun nanti di kapal itu tentunya plottingnya tidak menggunakan kertas, tapi basic radar plottingnya adalah menggunakan kertas plotting ini. Nanti plottingnya langsung di radar, karena di radar itu sudah difasilitasi siap untuk plotting, tidak usah menggunakan plotting sheet atau kertas plotting, langsung bisa menggunakan di radar. Tapi sebagai basic saya akan menunjukkan dengan menggunakan kertas plotting atau plotting sheet. Inilah contohnya. Ya, ini kertas plotting. Tentu Anda sudah diberi sama BP3IB lembaran ini. Gunanya untuk latihan plotting di kertas, sehingga nanti dalam plotting sesungguhnya dengan menggunakan radar Anda tidak ragu-ragu lagi, bisa langsung menggunakan hitung-hitungannya. Tinggal Anda harus familiar dengan tombol-tombol yang ada di radar itu. Nah, ini sebagai contoh, yaitu sebuah persoalan atau soal suatu kapal haluannya 40 derajat sejati, kecepatannya 12 knot. Pada waktu belayar jam 08.00 membaring kapal lain, baringannya 68 derajat dengan jarak 9,2 mil. Nah, baru ditunggu 6 menit kemudian jam 8.06 dibaring lagi kapal itu, baringannya 66 derajat, jaraknya 7,4 mil. Maka diminta laporan berapa haluan dan kecepatan target atau kapal itu, berapa CPE-nya, jam berapa CPE-nya, dan terakhir adalah aspek. Ini yang merupakan kewajiban saya yang harus saya sampaikan kepada para peserta. Baiklah, dengan kita berikan satu contoh persoalan, maka saya buat saja di kertas ini arah haluan dari kapal itu. Ya, ini. Ya, haluan kapal 40, maka ini saya tarik garis 40 derajat. Ya, ini. Jam 8.00 dibaring, baringannya 68, jaraknya 69. Jaraknya 9,2 mil. Maka saya buat 68, ini 40, 50, 60, 68 ke sini. 9,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9. Ya, jadi nanti di sini ya letak daripada kapal yang Anda baring itu. Ya, saya lukis ya, ada di sini, ini. Ya, ini. Lukis baringan pertama jam 8 ya. 8.00, baringan 68, jarak 9,2 mil. Titik itu saya kasih nama titik O. Ini adalah titik O. Berikutnya 6 menit kemudian jam 8.06 dibaring lagi, baringannya 66,
jaraknya 7,466 1 2 3 4 5 kalau ini 68 66 ke sinilah ya. Kalau ini satu lingkaran ini 1 mil 1 2 3 4 5 6 7 baru jaraknya 7,4 kira-kira di sini. Ini ada titik-titik kecil 1/10, ambillah 4 bagian. Kira-kira di sini. Nah, inilah baringan kedua, saya kasih nama titik A. Ya, baringan kedua ini saya lukis di sini, saya kasih nama titik A. Baringannya 66 derajat, jaraknya 7,4 mil. Letaknya di sini. Ya, ini kertas ini nanti Anda dibagikan kertas-kertas ini. Bisa untuk latihan seperti contoh saya ini. Berikutnya, tarik garis dari O ke A, ya, dari O ke A. Saya tarik garis ke sana, ya, dari sini ke sini. Nah, ini, ya, saya tarik ke sana. Nah, ini saya tarik sampai memanjang sampai sini lah kira-kira. Berikutnya, tarik garis dari titik C ke tegak lurus garis OA ini tegak lurus di sini di titik N ini. Dari garis ini, garis yang ini CN ini tegak lurus OA ini, ya, tegak lurus. Ya. Nah, ternyata di sini pas lingkaran yang pertama, berarti jaraknya adalah 1 mil. Maka CN ini adalah CPA atau closing point approach dari kapal itu. Ya, ini yang ditanyakan CPA-nya. Ya, ini yang ditanya ini CPA-nya, yaitu titik terdekat pada waktu berpotongan dengan kapal itu, yaitu jaraknya 1 mil. Jadi nanti Anda ketemu kapal itu pada jarak 1 mil dari sini. Ya, berpapasan dengan kapal ini yang Anda amati ini, yang jalannya ini dengan jarak 1 mil. Aman kalau begitu. Ya, tetapi kalau 0 atau 0, lah kira-kira 0,1, 0,2 kemungkinan bisa terjadi tubrukan. Maka inilah gunanya Anda harus paham dengan radar floating. Ya, jadi nanti Anda ketemu dengan kapal itu pada jarak 1 mil. Berikutnya, jam berapa Anda akan bertemu dengan kapal itu? Jadi time closing point approach, ya, ini ditanya ini. Maka kita harus mengukur jarak dari A ke N berapa, jarak dari A ke O berapa. A ke N diukur dengan jangka, ujung jangka 1 di sini, ujung jangka yang 1 di sini, baru diukurkan di sini, di ring-ring ini. Ternyata jaraknya 7,4, diukur dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini, ukur dengan jangka, baru ujung jangka 1 di sini ya 7,4 ini. Nah, selanjutnya dari A ke O berapa? Ujung jangka di sini satunya, yang satunya di sini, diukur dari sini ke sini, ternyata diukur 1,8. Ya, diukurkan dengan skala bisa saja Anda menggunakan skala yang di pinggir ini, tapi bisa juga menggunakan langsung di dalam floating sheet ini, lingkaran-lingkaran floating sheet ini. Ya, dari sini ke sini 7,4, dari O ke A 1,8. Maka time closing point approaching sama dengan jam 08.06, ya, terakhir dibaring di 08.06 ditambah AN dibagi AO kali interval waktu. Interval waktunya 6 menit. Dari sini 6 menit. 08.00 08.06. Jadi 6 menit. Maka TCPA-nya sama dengan 08.06 ditambah 7,4
dibagi 1,8 kali interval waktu ini 6 menit, ini 6 menit. Ya, jadi ini dari sini 1,8 dari OA ini 6 menit dari interval waktu. Ketemunya adalah 0806 ditambah 7,4 dibagi 1,8 kali 6, ketemunya 25 nih kira-kira. 24. Jadi 0806 tambah 24 menit menjadi jam 08.30 Anda akan berjumpa dengan kapal itu. Kira-kira begitu. Ya, dengan Anda bisa ngitung TCPE-nya, maka akan tahu jam berapa Anda nanti ketemu dengan kapal itu. Seterusnya tarik garis dari O sejajar dengan haluan kapal sendiri. Ini sana 40, ya tarik ke sini ya kebalikannya lah, ya. Ini saya tarik. Garis ini sejajar dengan ini. Gunakanlah mistar jajar di dalam plotting sheet. Gunakanlah mistar jajar nanti. Tarik garis ini, ukur OW, ya, ukur dari O ke W, interval waktu per 60 kali kecepatan kapal sendiri. Jadi 6 per 60 kali 12, karena kecepatan kapal sendiri 12. Ya, 6 per 60, 6 asalnya adalah dari interval, 60 karena 1 jam adalah 60 menit, 6 per 60 kali 12 jadi ketemunya 1,2. Ini ketemunya angka 1,2. Saya kasih titik, ini titik W. Ya, ini titik W. Ya, jadi OW ini 1,2 asalnya dari interval waktu per 60 kali kecepatan kapal sendiri, ketemunya 1,2 mil. Ini saya lukis dari sini ke sini. Berikutnya hubungkan W dengan A. Tarik garis WA ke sana. Ya, ditarik garis WA. Ya, arah WA ini adalah haluan kapal yang Anda amati itu. Berapa? Ya, kita geser aja ke sini supaya bisa dibaca. Ya, menurut ini adalah 303 haluan kapal itu. Ya, jadi garis ini sejajar dengan ini. Ya, ketemunya adalah 303 derajat. Jadi kapal itu haluannya 300 derajat. Ya, dari ini ke sana. Berikutnya ukurkan dengan jangka, ya, ujung jangka satu di sini, ujung jangka satu di sini. Diukur di sini ternyata jaraknya 1,1. Ya, dari W ke A ini 1,1. Apa artinya? Artinya kecepatan kapal target itu adalah 60 per interval kali WA. 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Interval ini adalah interval waktu, beda waktu pada waktu pengamatan, ya, observasi 08.00 08.06, makanya ini 6. Ya, ini interval waktunya 6 kali 1,1 adalah WA, jarak WA. Ya, maka ketemunya adalah 11. Artinya kapal itu kecepatannya adalah 11 knot. Ya. Haluannya 303, ketemu dengan Anda nanti pada jam 8.30 dengan jarak 1 mil. Kira-kira gitu. Jadi hasil dari observasi ini, pengamatan ini, Anda nanti akan ketemu dengan kapal itu pada jarak 1 mil pada jam 08.30. Kapal itu haluannya 303 derajat, kecepatannya 11 knot. Inilah gunanya loading. Ya, Anda sudah mahir menggunakan kertas, ya nanti tentunya di kapal langsung gunakan radar. Ya, gunakan radar, menggunakan tombol-tombol radar nanti harus bisa. Ya, karena radar-radar untuk masa sekarang sudah otomatis bisa digunakan untuk plotting. Ya, kira-kira terkecuali kalau kapal 20.000 DWT ke atas mungkin diperlengkapi dengan yang namanya ARPA. Jadi secara otomatis Anda tidak ngitung-ngitung seperti ini. Kira-kira begitu.
Maka nanti ada training radar dan ARPA. Untuk ARPA nanti semuanya otomatis. Selanjutnya ini ditanya aspek. Ya, jadi kurs sudah tahu haluannya 303. Ya. Speednya 11 knot. CPE-nya 1 mil ini. Ya. TCPE-nya 830. Maka sekarang kita akan mencari aspek. Apa aspek? Aspek adalah sudut antara haluan target dan baringan terakhir dari target itu dibalik. Jadi artinya sudut antara haluan kapal itu target ini 303 ke sono dan baringan terakhir ke sono dibalik ke sini. Jadi sudut ini nanti, ya. Ini contohnya. Baringan terakhir ke sono, kalau kebalikannya ke sini. Inilah yang disebut target. Ya. Jadi aspek adalah sudut antara haluan target dan baringan target terakhir dibalik. Ya. Ini aspek. Ya, ini yang saya kasih tanda merah ini adalah aspek. Apa gunanya aspek? Gunanya aspek adalah untuk menyimpang pada waktu bila kemungkinan akan terjadi tubrukan. Kalau Anda sudah merubah haluan sebesar aspek paling kecil, Anda pasti tidak akan tabrakan. Makanya aspek selalu dipertanyakan di dalam persoalan radar plotting ini, ya. Jadi aspeknya 303 ini tadi, ya, 303. Baringan terakhir ke sono dibalik ke sini. Baringan terakhir 66, berarti kalau dibalik 246 ini. Maka inilah aspeknya, sudut merah ini. Berapa? Sama dengan 303 dikurangi 246 adalah 57 derajat. Anda akan melihat red, ya. 57 derajat red artinya melihat lampu merah dari kapal itu. Kira-kira demikian. Baiklah, kalau gitu akan saya lanjutkan dengan persoalan berikutnya yang lainnya, ya, yaitu mengurangi kecepatan untuk menghindari bahaya tubrukan, misalkan dengan cara mengurangi kecepatan. Bagaimana perhitungannya? Inilah contohnya. Ini persoalannya. Kapal sendiri haluannya 234 derajat. Kecepatannya 14 knot. Pada jam 20.08 kapal lain dibaring 300 derajat dengan jarak 6 mil. Nah, ditunggu 6 menit kemudian, yaitu jam 20.14 dibaring lagi 299 derajat, jaraknya 3,95 mile. Maka kapten pada jam 20.16 merubah kapal sendirian, mengurangi kecepatannya menjadi 6 knot. Yang semula 14 dijadikan 6 knot pada jam 20.16. Ini 20.14, 2 menit kemudian dikurangi kecepatannya menjadi, karena pertimbangan ini baringannya hampir tidak berubah, hanya 1 derajat, maka kapten langsung mengurangi kecepatan. Dari tadinya 14 menjadi 6. Ya, maka diminta ya CPR jaraknya, ya, dan waktunya jam berapa kapal Anda ini berjumpa dengan kapal itu. CPE dan TCPE-nya. Ini kira-kira gitu. Maka saya tariklah haluan di atas kertas, ya. Ini haluan kapal 234. Jadi ke sono. Ya, 234 ini haluannya. Saya tarik dari sini. 20.08 dibaring kapal lain 300 ke sini, ya, dengan jarak 6
mile. Maka saya lukis di sini. Ya, lukis jam 20.08 saya kasih nama titik O, baringan 300 derajat, jaraknya 6 mil. Nah ini 300, jaraknya ini 6 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka ini saya tandain. Titik ini saya kasih nama titik O. Jam 20.08 titik O, ya, baringannya 300, jaraknya 6 mil. Ini. Saya tunggu 6 menit kemudian. Jam 20.14, ya, saya kasih nama titik A, baringan 299. Ya, beda 1 derajat saja, jaraknya 3,95. Nah, ini. Ya, kalau ini 300 ke sono, ini 329, jaraknya 3,9. 1, 2, 3, ini 0,9. Ini. Ya, inilah titik A. Jam 20.14. Kemudian tarik garis OA. Saya tarik garis OA ke sana. Nah, ini. Ya, nampak bahwa kapal ini terlalu dekat, ya. Ini saya kasih lingkaran, ini ya ini 0, sekian mil lah kira-kira. Ya, ini berarti ya dianggap aja mungkin ada tabrakan. Kalau dibiarkan akan terjadi tabrakan. Maka nanti kapten akan mengambil action, yaitu menurunkan kecepatan dari 14 menjadi 6 knot, ya, dari 14 knot menjadi 6 knot. CBA lingkaran merah ini terlalu kecil, sudah terjawab, ya. Berikutnya TCPE-nya, ya tentunya jarak dari A ke N ini berapa, kita ukur, ya. AN ini berapa? Nanti AN per AO kali interval waktu. Interval waktunya 6 menit. Jadi jam 20.14 menit ditambah dalam kurung 4/2 atau AN jadi AN per AO atau 4/2 kali interval waktu. Interval waktunya dari ini ke sini 6 menit. Maka ketemunya 20.14 ditambah ini ditambah 12 berarti pada jam 20.26 nanti akan ketemu kapal itu kalau tidak ada tindakan apa-apa. Tapi di sini kapten mengambil tindakan. Ya, tarik garis dari titik O, ya, atau OW ke sono sejajar dengan haluan kapal sendiri. Ini selalu ini. Nah, ini saya tarik. Maka ukurkan OW sama dengan interval waktu 6 menit per 60 kali 14. 14 adalah kecepatan kapal sendiri di sini. Diukurkan di sini. Ya, jarak dari sini ke sini adalah 1,4. Ya, ini 1,4. Baru ukurkan dari W ke O ke sana 60/6 kali 6. 6 ini adalah interval waktu, 60 ini karena 1 jam 60 menit, 6 ini adalah kecepatan yang baru. Jadi 6/60 kali 6 0,6. Maka diukurkan dari W, dari titik W ini ke sana 0,6. Ya, ini WO aksen ini adalah 0,6. Dari sini sampai sini ini 0,6, asalnya dari sini, ya, dari sini. 6/60, 6 interval waktu, 60 karena 1 jam 60 menit, 14 ini 6 ini karena kecepatan kapal menjadi 6. Ya, ini sudah. Baru berikutnya tarik garis dari O aksen ke A, dari sini ke sini. Tarik garis. Nah, ya, ini sudah saya tarik garis, ya. Maka berikutnya perintahnya adalah ukurkan AP, ya, AP sama dengan interval waktu pertama
ya interval waktu yang satu ya, ini ngurangi kecepatan 2016, baringan terakhir 2014, maka ini selisihnya 2 menit ya. Jadi nanti interval waktu yang kedua 2 menit, ini kedua nih ya, ini saya tulis 1, interval waktu mula-mula 6 menit. Jadi 2/6 kali 2 ya, 2/6 kali 2 ya. Kalau 2 ini asalnya jarak dari OA, dari O ke A ini diukur dengan jangka 2 mil. OA ini 2 mil diukur dengan jangka, maka di sini kalikan 2. Jadi interval 1, ini interval 2 sebenarnya, dibagi interval 2 dibagi 6 kali AO atau OA. OA ini jaraknya 2 mil. Ketemunya adalah 0,7. Ya, ketemunya 0,7. Maka ukurkan OA diukur dengan jangka ini 2 diketahui. Ya, maka AP itu 0,7. Nah, ini dari A ke P ini 2,7. Dari sini ke sini 2,7. Ya. Baru tarik dari P ini sejajar dengan ini, garis ini. Dari O aksen A ini, tarik dari P ke sono sejajar dengan ini. Nah, ya, sudah ditarik sejajar. Ya, tarik garis ini sejajar dengan ini. Maka dilingkarkanlah dengan jangka menyenggung garis ini. Terlihat bahwa lingkaran yang kedua ini lebih besar dari yang pertama. Ya, kemungkinan ini bisa tubrukan. Maka dengan dirubahnya kecepatan dari 14 menjadi 6, maka CPE-nya menjadi lingkaran yang kedua yang merah ini. Ya, ini adalah N1. Kalau ini tadi N, ini adalah N1. Ya, nanti bersinggungan di sini. Ya, berarti aman jaraknya atau new CPE-nya menjadi ya sekitar 1,8 lah ini. Ya, lingkaran yang kedua ini jari-jarinya sekitar 1,8. Ya. Inilah tujuan jika kapal sendiri mengurangi kecepatan dari 14 menjadi 6 knot. Ya, yang mula-mula 14 menjadi 6 knot, maka CPE-nya yang semula 0, sekian menjadi 1,8. Ya, berarti kita ketemu dengan kapal itu akan lebih jauh daripada sebelum andai kata tidak merubah haluan. Nah, terus ditanyakan jam berapa kita setelah merubah haluan itu ketemu kapal itu. Maka new TCPE-nya sama dengan jam 20.16 ini ya, ditambah PN1 dibagi O1A kali interval waktunya. Ya, maka ini diukur dari PN1 2,7, O aksen A adalah 1,8 kali 6. Jadi ketemunya 9 menit. Maka new CPE-nya atau TCPE baru adalah 216 ditambah 9 menit. Ketemunya jam 20.25 akan berjumpa dengan kapal itu. Ya, kira-kira new-nya ini new TCPE-nya, yang ini new CPE-nya. Ya, closing point-nya jaraknya sekian, ketemu nanti jam 20.25. Ya, ini persoalan merubah kecepatan dari 14 menjadi 6 knot. Mudah-mudahan saya harapkan Anda bisa menirukan saya menggunakan kertas floating ya dengan persoalan ini.
Ya, kalau Anda menggunakan laptop silahkan screenshot biar nanti Anda bisa mengulangi. Maka akan saya lanjutkan dengan persoalan berikutnya, yaitu merubah haluan. Kalau tadi merubah kecepatan, sekarang merubah haluan. Nah, ini contohnya. Nah, ini persoalannya. Kapal sendiri haluan 212, kecepatan 16 knot. Jam 2.00 dibaring kapal lain 240 derajat dengan jarak 6,5 mil. 6 menit kemudian, yaitu 20.06, dibaring lagi 238 derajat dengan jarak 4,3 mil. Ketika jam 02.10 menit, jadi 4 menit dari baringan yang kedua ini, dari sini gini 4 menit, ya, kapal dirubah haluannya oleh kapten ke kanan sebesar 30 derajat. Jadi haluan ini ditambah 30 derajat ke kanan, ya, maka diminta new CPE-nya dan new TCPE-nya. Maka inilah penyelesaiannya. Ya, Anda boleh mengikuti, gunakanlah floating sheet, ikuti. Ini soalnya boleh Anda screenshot, baru cara mengerjakan sekarang Anda boleh mengikuti. Ya, pertama ya kita tarik dulu haluan kapal sendiri. Haluan kapal sendiri 212 ke sana, ini 212. Tarik dari sini. Berikutnya langkahnya lukis untuk jam 2 titik O baringan 240 jarak 6,5 mil. Ya, 240 ke sini, ya. Nah, ini ke sini. Jaraknya 6,5. 1 2 3 4 5 6 6,5 ya sini. Ya, baringannya 240, jaraknya 6,5. Ini lukisannya. Ya, 6 menit kemudian ini sudah baringan yang pertama, yang kedua ini. Ya, yang 6 menit kemudian. Ya. Ini baringan pertama, ini baringan kedua. Ya, 328. Ya. Baru kita tarik dari sini, ya, tarik garis O ke A. Nah, ini tarik sana. Dari sini kelihatan kapal kemungkinan akan tubrukan karena CPE-nya kecil sekali. Ini tidak bisa dibuat lingkaran di sini. Berarti kapal itu bisa saja akan terjadi tubrukan. Ya. Bisa saja nih 0. Ya, CPE-nya 0 berarti tabrakan, ya. Ya, ini kalau saya lingkarkan, lingkarannya kecil yang merah ini. Ya, maka kapten merubah haluan ke kanan sebanyak 30 derajat. Maka lukisannya begini. Ya. Ya, ini sekalian menghitung TCPE-nya. Ini tadi CPE-nya kecil sekali. TCPE-nya sama dengan AN dibagi AO kali interval waktu. AN-nya 4,5, AO-nya AN-nya ini 4,5, AO-nya 2,2. 6 ini adalah interval waktu. Jadi jam 2.06 ditambah ini, ya. Ini hasilnya yang dalam kurung ini 12 menit. Jam 2.06 ini ditambah 12 menit, ketemunya jam 2.18 menit. Kapal itu kalau tidak merubah haluan akan berjumpa dengan kapal kita. Ya, kita jumpa jam 2.18. Tapi ini persoalannya lain. Kapten jam 2.10 merubah haluan 30 derajat ke kanan. Ya, tarik garis dari O sejajar dengan haluan kapal. Haluan kapal sendiri ke sana, tarik garis ke sana, ini nanti sejajar dengan ini. Nah, ini. Garis ini sejajar dengan garis ini. Pakai mestar jajar. Ya.
Ukurkan OB sama dengan 6/60 kali kecepatan kapal sendiri. 6 ini adalah interval waktu dari sini ke sini 6 menit. 60 ini karena 1 jam adalah 60 menit. Kecepatan kapal sendiri adalah 16. Jadi 1/10 kali 16 sama dengan 1,6. Diukurkan 1,6 dari O ke W ini, dari sini ke sini 1,6. Ya, ini W. Ya. Berikutnya kita tambahkan sudut 30 derajat di titik W ini. Ya, kita ini sudut 30 derajat. Ya, kalau di kertas ini melukisnya yang menggunakan busur derajat lah, tambah aja 30 derajat. Nah, ini. Jadi sudut ini adalah 30 derajat. Ini 30 derajat sudut ini. Ya. Baru kemudian lingkarkan dengan jari-jari WO. Buat lingkaran dengan jari-jari ini. Jadi dari ini ujung jangka satu di sini, ujung pensilnya di sini diputar. Ya, jadi lingkaran ini. Ya, maka memotong di titik O aksen ini. Ya, maka memotong di titik ini saya kasih nama titik O aksen. Ya. Kita kasih nama titik O aksen. Tarik garis dari O aksen ke A. Dari O aksen ke A. Saya tarik ke sini. Ya. Ya, tarik dari O aksen ke A. Diperpanjang terus sampai sini. Berikutnya ukurkan AP sama dengan interval waktu yang kedua per interval waktu kali OA. Ya. Jadi interval waktu yang kedua adalah jam 2.10 dikurangi 2.06, 4 ini. Intervalnya 6, jam 2.06 dikurangi jam 2, 6. Ya, 2,2 adalah jarak dari O ke A. Jarak dari O ke A. Ya, ini. Maka ukurkan nanti AP ke sini sejauh 1,4. Ya, ini. Ya, dari sini ke sini ini 1,4. Titik ini titik P. Ya. Titik P sudah ketemu. Tarik garis dari P sejajar garis O aksen A ini, garis ini. Tarik dari titik P ini ke sono sejajar dengan ini. Nah, ini. Ya. Garis sejajar yang ditarik dari P sudah dibuat. Maka ukurkan titik C lingkaran menyinggung garis yang ditarik dari titik P ini. Dari pusatnya jangka ujungnya di sini, baru diputar di sini, nyinggung garis ini. Nah, ini, nyinggung di sini. Yang lingkaran merah ini. Maka nampak sekali bahwa lingkaran merah itu besar sekali. Itulah yang dimaksud dengan new CPA-nya. Ya, CPA barunya. Kalau CPA yang mula-mula ya yang kecil lingkaran ini. Ya, maka CPA yang baru lingkaran yang besar ini karena dirubah sudutnya 30 derajat. Ya, ini urut-urutannya. Silahkan Anda mengikuti bahan ajar saya ini. Kalau perlu gunakan screenshot ya untuk Anda tidak lupa ya mengingat kembali. Baru Anda tirukan menggunakan plotting sheet seperti ini. Ya. Nah, sekarang titik singgungnya ini lingkaran besar yang merah ini adalah di titik N1. Ya, titik singgung di garis di N1. Maka saya mau mencari jam berapa. Ya, atau CPA-nya, new CPA-nya. Jam berapa? Dengan merubah haluan kita bertemu. Saya ukur dari P ke N. Ya. P ke N diketahui ya. P ke N1 ini diketahui 2,6. Dibagi O aksen A. O aksen A ini 2,5 ya. PN1 2,6 mil. O aksen A 2,5 kali interval waktunya 6 menit. Jadi ketemunya
ini dibagi ini kali 6 ya 6 menit. Jam 2 10 menit ya, ini jam 2 10 menit mulai berubah haluan, maka ketemunya adalah jam 2 16 menit kapal kita ini akan berjumpa dengan kapal itu. Ya, demikianlah radar plotting dalam mencari CN atau close CPA, closing point approach, titik terdekat waktu berjumpa, dan waktu jam berapa kita berjumpa dengan kapal itu atau TCPA-nya, ya, atau mencari haluan kapal lain itu, ya. Ini tadi semua contoh bagaimana menghitungnya. Anda boleh mengulang-ulang bahan ajar saya ini. Kalau barangkali nanti Anda bisa lihat di YouTube saya, ya, ada di YouTube di Kecakapan Pelaut YouTube. Ini ada di sana. Anda kalau melihat mengulang-ulang boleh, ya. Ini saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Salman atau penggantinya yang telah membantu saya menyampaikan bahan ajar ini. Kira-kira demikian untuk bahan ajar saya kiri sampai di sini. Radar simulator untuk radar plotting. Selanjutnya Anda bisa menyambung bahan ajar saya dengan paralel index. Ya, silakan Pak Salman atau penggantinya tunjukkan bahan ajar saya mengenai paralel index. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain untuk para peserta training.